alamin innaka Hamidum Majid. Baik, saya coba share screen, udah bisa ya? Oke. Apakah terlihat? Sudah Pak. Oke, ya baik. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, pagi ini, tadi seperti yang disampaikan Mbak Siti, saya berniat sharing sebetulnya. Jadi namanya sharing itu kan dua arah ya. Nanti kita akan banyak diskusi dan ingin juga menyerap dari kawan-kawan semua di Zoom ini untuk berbagi pengalaman dalam berinteraksinya dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama terkait dengan kegiatan dan ibadah puasa yang sudah kita lakukan. Tahun ini udah hari ke-7, tapi saya percaya bahwa kita sudah melakukannya berulang-ulang kali. Tiap tahun kita selalu berpuasa. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang terkait dengan puasa dan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran tentang puasa yang pagi ini dan beberapa saat sudah sering kali kita pelajari. Tadi seperti Mbak Siti sampaikan ya, memang topik utamanya sih Al-Baqarah 188. Kalau kita lihat teman-teman buka semua di surat Al-Baqarah, ayat tentang puasa sih berhenti di 187. Tapi kok kenapa saya mentadaburi Al-Baqarah dan dikaitkan dengan ibadah puasa dan turunnya Al-Quran yang diceritakan di ayat-ayat sebelumnya 183 sampai 187 ya. 183 berisi dengan perintah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu tentang Al-Quran secara spesifik dan bulan Ramadan itu kita temukan disebutkan di ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu 185. Jadi topik saya paruh pertama dari judulnya atau sepertiga puasanya itu ada di 183. 185 tentang Quran dan perubahannya itu yang saya bawa di 188. 188 kalau teman-teman buka isinya udah bukan lagi tentang puasa, isinya adalah tentang harta ya, tentang integritas dalam kita mencari harta atau mendapatkan kekayaan di muka bumi ini. Allah berfirman, billahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Nggak ada puasa-puasanya di situ. Tapi kenapa saya bahas di sini? Karena pasti Allah punya maksud tertentu kenapa ayat ini ditempelkan ke ayat tentang puasa. Nah, itu barangkali yang ingin kita bahas. Nah, perlu dicatat bahwa ini bukan tafsir, bukan satu studi yang mendalam tentang kenapa ayat ini ditempelkan ke ayat puasa, tapi lebih kepada tadabbur yang sifatnya adalah usaha pencarian atau pemaknaan terhadap ayat ini secara langsung dikaitkan dengan ayat-ayat sekitarnya, keliling-kelilingnya, juga dikaitkan dengan kata-kata yang ada di dalam ayat tersebut, serta mencoba untuk menarik pelajaran, menarik hikmah, menarik satu insight gitu ya. Kira-kira apa sih yang Allah inginkan dari keputusan Allah untuk menyandingkan ayat ini di tempat yang sekarang kita yang ada di sini, yaitu di ayat 188 di Al-Baqarah. Kenapa nggak ditaruh di Al-Maidah misalnya, yang juga bicara tentang dimensi sosial ya, kalau mau bicara.
tentang harta gitu, atau di Al-An'am misalnya sama surat Al-Ma'idah. Kenapa di sini? Ya, nah, itu nanti kita akan bahas dan kita coba untuk melihat aspek-aspek menarik. Justru pertanyaan-pertanyaan menggelitik yang seperti ini yang membuat kita sebetulnya jadi attach gitu ya to the Quran, karena setiap kali kita bertanya seolah-olah ada sesuatu yang baru terbuka sehingga kita ingin tanya lagi, ingin tahu lebih banyak lagi, ingin tahu lebih banyak lagi. Itulah yang kemudian memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan cara demikian kita bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hudan, ya seperti yang diharapkan Allah dari ayat-ayat tadi, misalnya Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Oke, itu pengantar kenapa saya ambil topik ini. Mungkin dari kemarin juga Mbak Siti bertanya-tanya, ini apa sih maksudnya Kompi 188 bukan puasa. Tapi ya itulah, salah satunya memang niatnya supaya orang bertanya juga, loh kok gitu kan. Karena bertanya adalah salah satu aspek yang dirangsang dan di-encourage oleh Allah di dalam Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Ya, afala ta'qilun, itu di mana-mana. Jadi sah kita untuk bertanya dan sah kita untuk mencari jawaban, tapi tentu saja harus di dalam koridor-koridor kaidah-kaidah pencarian ilmu yang sudah ditetapkan di dalam tradisi keilmuan Islam, di mana tafsir-tafsir yang sudah ada dan sudah dihasilkan dari kajian dan dukungan latar belakang ilmu-ilmu yang menunjang, itu menjadi patokan, kan? Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menggabungkan berbagai macam pendekatan atau sudut pandang. Nah, sudut pandang yang ingin saya bawa sebelum kita masuk ke sudut pandang, ini ada sesuatu yang menarik. Jadi sebetulnya puasa Ramadan, maybe everyone of each of us gitu ya, pasti punya pengalaman yang berkesan tentang Ramadan di masa kecilnya, masa muda, atau segala macam. It's a kind of ibadah, dan pengalamannya itu pasti bukan hanya personal, selalu terkait dengan teman-teman, dengan komunitas, dengan keluarga gitu ya. Ini gambar ini juga, dulu mungkin waktu SMP kita pernah main kembang api. Kalau laki-laki jam segini nih, jam 5:30 ini pulang dari masjid, pulang dari sholat subuh di masjid itu udah keliling, nggak pulang ke rumah langsung gitu, kita keliling lempar petasan. Kalau di kampung itu malah sempat bikin meriam bambu gitu ya, meriam kampung, lodong kalau di Bandung sebutnya, karena bunyinya gitu dong gitu kan. Mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda yang unik apa segala macam, dan ya hanya bulan puasa yang ibadah puasa lah yang memberikan kesan nostalgia atau memori atau kesan-kesan kenangan yang seperti ini, yang sifatnya sosial gitu ya. Ibadah haji itu juga suatu ibadah komunal, tapi beda kesannya dengan puasa gitu. Di ibadah haji itu kita memang bertemu dengan banyak saudara muslim sesama, tetapi kalau di puasa itu looks like we do the ibadah itu bareng-bareng sama orang lain, sama maksudnya seluruh masyarakat gitu, kayaknya semua puasa gitu. Yang kalau ada yang nggak puasa jadi kayak aneh gitu ya. Tapi kalau di ibadah haji kan kita tahu bahwa ini hanya 2 juta dari sekian miliar orang gitu. Sedangkan di puasa ini kita bisa yakin bahwa
umat Islamnya misalnya 2 miliar, mungkin yang puasa bisa 1,5 miliar, 70% atau 80%. Intinya it's a different kind of ibadah. Ibadahnya individual, tapi efeknya itu bisa sangat sosial. Artinya dia punya peran yang sangat besar di dalam kehidupan kita, baik individu maupun masyarakat. Sehingga saya yakin betul bahwa puasa ini dan Ramadan ini yang secara khusus disebut sama Allah di Al-Quran, itu pasti merupakan satu institusi yang spesial dan sangat bermanfaat dan merupakan pilar penting di dalam pembangunan peradaban masyarakat madani, masyarakat Islam. Ya. Nah, kalau saat ini kita tidak puas dengan keadaan kehidupan masyarakat Islam atau peradaban Islam itu kayak nggak muncul sama sekali saat ini, maybe we should think to consider bagaimana memanfaatkan momentum bulan Ramadan, puasa, itu untuk membentuk atau menciptakan program-program yang membawa ke arah perbaikan peradaban ke depannya. Ya, it looks like an utopia, tapi melihat begitu besarnya peran Ramadan terhadap individu maupun masyarakat dan keterikatan masing-masing umat Islam yang sangat kuat terhadap bulan Ramadan ini, at least saat ini kita merasakan masih kuat gitu ya. Tapi kita harus juga menyadari bahwa kayaknya tahun ini nggak sekuat tahun-tahun sebelumnya, atau at least kita yang udah tua-tua nih, misalnya saya udah 50-an, itu ngerasa betul bedanya suasana puasa saat ini dibandingkan suasana puasa ketika saya kecil waktu itu gitu. Kayaknya dulu tuh lebih intens gitu ya, lebih betul-betul apa namanya, secara komunitas itu betul-betul terasa bahwa kita tuh sedang puasa, sedang bergerak gitu ke arah satu tahap yang lebih baik gitu. Nah, saat ini mungkin sudah banyak terdistorsi dengan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya online dari anak-anak kita. Mungkin juga dari sisi kalau lihat masjid nggak terlalu penuh, itu ada 2 unsur sebetulnya. Jumlah masjidnya juga makin lama makin banyak gitu ya. Tapi bisa jadi juga jumlah jamaahnya juga memang berkurang yang intens dan antusias untuk mendatangi masjid-masjid. Ya, bulan Ramadan itu adalah satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi pasti dia istimewa. Nah, tinggal kita gali bagaimana kita manfaatkan keistimewaan tersebut. Karena kita sendiri sudah merasakan bahwa itu bulan yang istimewa. Oke, kita akan melihat apakah betul atau mungkinkah gitu ya, Ramadan ini memiliki peran di dalam perubahan peradaban. Saya coba, Ustadz Nu'man pernah dalam satu ceramah menceritakan bahwa ibadah Ramadan ini merupakan satu pembeda, it's a distinguisher yang bulan yang membedakan umat Islam dengan umat yang lainnya. Saya menginterpretasikannya bahwa adanya bulan Ramadan ini adalah salah satu hadiah dari Allah yang merupakan ciri atau karakteristik dari umat Islam sebagai umat terbaik. Kita sebagai umat terbaik, sebagai khairul ummah, itu adalah status yang kita ambil dari kaum Bani Israel. Jadi bukan kita ambil, kita dihadiahkan status tersebut dengan diturunkannya Al-Quran. Ya. Nah, ketika kaum Bani Israel menolak mentah-mentah Al-Quran dan
kerasulan Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran ini, maka pada saat itu setelah berbagai macam kesempatan diberikan oleh Allah, pada saat mereka menyatakan menolak atas kebenaran Al-Quran dan Muhammad, maka Allah cabutlah status mereka sebagai khairul ummah, dan status itu diberikan kepada kita, umat muslim, yang disimbolkan dengan perubahan arah kiblat. Ayat 142 sampai 147 di Al-Baqarah yang kemarin dibahas oleh Bunda Hafniyah. Tapi itu it's a moment of truth sebetulnya pada saat itu bagi umat Yahudi ya, bahwa mereka dicabut tuh. Sedangkan di Al-Baqarah di awal-awal di ayat-ayat di depan dinyatakan bahwa ya Bani Israel uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Engkau adalah umat yang terbaik. Nah, dalam kerangka itu kita akan melihat bahwa ditempatkannya ayat-ayat tentang puasa, tentang turunnya Al-Quran, dan tentang bulan Ramadan ini di surat Al-Baqarah itu tidak terlepas dari struktur Al-Baqarah secara keseluruhan. Yang mana Al-Baqarah secara keseluruhan itu memberikan gambaran perpindahan kekuasaan antara dari Bani Israel kepada umat muslim. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Ini adalah struktur dari surat Al-Baqarah secara global yang diteliti oleh Raymond Carin, mungkin Farong ya, kalau orang Prancis. Mbak Bunda Tara nanti mohon maaf kalau saya salah mengeja, agak susah kalau Prancis ini, ditulisnya A, dibacanya M gitu ya. Farong mungkin. Tintin aja dibacanya apa, tang-tang gitu ya. Dulu kita wah Tintin gitu, orang Prancis mah ketawa aja ngomongnya Tintin. Ini Raymond Farong, mungkin dia seorang profesor di American University of Kuwait. Hasil karyanya banyak dikutip oleh Ustadz Nu'man dan menginspirasi murid-muridnya Ustadz Nu'man untuk membuat hal-hal yang sama di surat-surat yang sedang Ustadz dalami untuk diperluk. Jadi kalau kita lihat berapa kali diperluk, Ustadz menggunakan diagram sejenis, metodologis jenis ini meneliti struktur dari surat yang dia akan bahas dengan bersama timnya gitu. Nah, Al-Baqarah menurut Raymond Farong ini bisa dibagi ke dalam 9 subtopik utama ya, secara garis besar lah, di mana masing-masing topik ini ketika sudah dibagi itu memperlihatkan struktur yang kuat, struktur yang mereka sebut sebagai concentric ini. Jadi ring structure, struktur yang berbentuk ring, tapi ini adalah sifatnya konsentrik, jadi berpusat di satu tema utama di tengahnya. Kita bisa lihat yang E ini yang di tengah, itu adalah tema utama dari surat Al-Baqarah, which is the change of kiblat umatan wasaton. Juga ada di situ topik tentang fastabiqul khairat, ya kan? Dinyatakan juga bahwa mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka gitu ya. Di 142-157 ini adalah aksis sumbu utama atau engsel dari surat Al-Baqarah, yang ketika dipecah kepada topik-topik sebelum dan sesudahnya, itu masing-masing topik itu ternyata bercerminan satu dengan yang lain. Nah, misalnya di topik yang kalau dilihat dari awal, topik yang awal di surat Al-Baqarah adalah tentang keimanan dan tentang disbelief, tentang kekafiran.
dari ayat 1 sampai 20. Kita tahu bahwa di situ menceritakan ciri-ciri orang beriman, orang kafir, dan orang munafik di situ ya. Kemudian di section berikutnya Farin mengelompokkan ayat 21 sampai 39. Pertama tentang ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ udah masuk kata takwa, di A juga ada kata dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kata takwa itu bertebaran banyak sekali di sini. Di seluruh Al-Qur'an sekitar 250 kali, tapi di Al-Baqarah ini sangat intens banyak. Tadi 21 sampai 39, lalu dimulai di 29 tentang penciptaan Adam ya. Lalu bagaimana Allah memberikan ilmu kepada Adam, wa 'allama Adama kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqal anbi'uni gitu ya. Di 21 sampai 39 sampai Adam diturunkan. Section berikutnya baru dimulai dengan ya Bani Israel azkuru nikmati allati an'amtu alaikum, ya, ayat 40 sampai ke 103. Itu cerita tentang Bani Israel dan Nabi Musa, berbagai macam aturan-aturan Allah yang dilanggar oleh Bani Israel. Berkali-kali Bani Israel itu melanggar. Sama Nabi Musa pertama ditinggal 40 hari, mereka membuat patung anak sapi untuk disembah, terus dimaafkan oleh Allah. Dikasih cobaan yang lain, dimaafkan lagi, sampai nanti puncaknya di puncaknya itu bukan di masa Nabi Musa, puncaknya itu justru di masa Rasulullah, ketika kaum Yahudi menolak mentah-mentah, dan padahal mereka tahu bahwa Muhammad ini adalah nabi yang dijanjikan di Taurat, tapi karena bukan dari golongan Bani Israel, maka mereka menolak mentah-mentah, semata-mata karena Nabi Muhammad ini berasal dari garis keturunan Ismail instead of Ishak. Gitu. Nah, disitulah vonis Allah turun bahwa kalian bukan lagi khairu ummah, tapi bilangnya itu kepada umat muslim dengan mengatakan bahwa hadapkanlah wajahmu sekarang ke Masjidil Haram. Ya. Itu di E. Tapi sebelum sampai ke situ, di bagian D antara 104 sampai 141, Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim is very multidimensional. Dia dikatakan bapak seluruh umat karena dia tidak bisa dinisbatkan kepada satu umat tertentu, karena dia sangat mobile, berkelana dari satu negara ke negara lain, Palestina, Arab, sampai semua segala macam. Itulah kebesaran dari Allah, sehingga dikatakan Nabi Ibrahim adalah bapak semua umat. Walaupun kita tahu bahwa cerminannya yang sempurna itu berada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sedemikian banyak dimensi kehidupan Nabi Ibrahim yang disematkan di surat Al-Baqarah ini hanya tentang kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, serta doanya kepada Allah, wa idh yarfa'u Ibrahim 129 dan seterusnya, yang intinya adalah doa beliau agar Allah menjadikan keturunannya pemimpin ya dari bangsanya sendiri ya. Coba kita lihat di 127 dan berikutnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida
minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah itu Ibrahim setelah diuji oleh Allah, lulus, diperintahkan membangun Ka'bah, lalu dia berdoa, dan Allah berjanji, dan Rasulullah adalah bukti dikabulkannya doa Ibrahim yang ada di ayat ini. Oke. Kita lanjutkan ya, barangkali bisa di-mute. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuni. Oke. Setelah ayat tentang umatan wasatan, lalu Faren membagi juga beberapa section. D aksen adalah cerminan dari kisah Ibrahim yang diuji. Ayat 153 sampai 177 adalah ayat-ayat tentang bagaimana umat Muslim di umat Islam itu diuji. Ya, di situ masuk apa namanya terminologi misalnya seperti apa namanya fastabiqul khairat, bagaimana, karena itu merupakan jawaban langsung dari keputusan untuk memindahkan Ka'bah di 142 sampai 152. Itu bagi umat Islam saat itu adalah merupakan satu ujian yang berat, karena benar nggak sih ini, lalu bagaimana dengan ibadah kami sebelum ini gitu, apa diterima atau enggak ya, belum lagi serangan dari orang-orang Yahudi di Madinah, kenapa kalian mengganti kiblat kalian, benar nggak sih sebetulnya agama kalian benar-benar dianggap sebagai betul-betul sempalan, which is menurut Ustadz Noman itu merupakan argumentasi yang bodoh gitu, karena selama ini mereka tidak mengakui risalah Nabi Muhammad, lalu ketika Nabi Muhammad menentukan kiblatnya sendiri kok mereka jadi ribut gitu. Jadi disitulah ujian bagi umat Muslim saat itu, yang which is kita nggak bisa bayangkan gitu, seolah-olah mereka ingin mendirikan satu negara baru, satu ibu kota baru, konstitusi baru, which is that is the real condition-nya, bahwa konstitusi yang baru yang akan dijalankan dengan kiblat yang baru adalah Al-Qur'an ini gitu. Udah bukan Taurat lagi. Maka sangat wajar kalau kaum Yahudi pada saat itu menentang habis-habisan, dan kaum Arab terutama munafikun yang sifatnya itu seperti lizard ya, seperti apa tuh lizard, binatang yang bisa rumahnya itu punya dua pintu gitu, dia bisa keluar di kiri, bisa keluar di kanan gitu, tergantung yang mana yang menang ya. Itu kaum munafikan gitu ya, kaum munafikun, mereka berjaga-jaga tuh kadang-kadang memerangi umat Islam kalau melihat orang Yahudi lagi kuat gitu. Tapi di sisi lain mereka juga tetap mengakui Rasulullah sebagai nabi dengan harapan jangan-jangan nanti dia yang menang gitu kan, bisa seperti itu. Nah, lalu masuklah ke section C-aksen. C-aksen ini adalah berbagai macam hukum yang diturunkan Allah di Al-Baqarah. Kita tahu bahwa kewajiban tentang puasa itu salah satunya masuk di section ini di 183. Itu bagian dari berbagai hukum-hukum lain yang Allah turunkan, antara lain hukum tentang sedekah, tentang qisas, tentang wasiat. Lalu di ayat 200-an itu dibicarakan juga tentang tolak, tentang khamar, tentang memelihara anak yatim, sedekah, riba, dan segala macam.
Itu semua lengkap ada di situ, walaupun bukan seluruh hukum. Tapi melihat dari konstruksi ini bahwa the whole structure of Al-Baqarah is about orang Muslim sebagai the new nation, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukum-hukum yang ditaruh di sini itu mestinya adalah hukum-hukum esensial, produk-produk konstitusi dasar yang menjadi pilar-pilar peradaban Islam yang Allah tetapkan. Jadi perintah puasa di 183 ini bukan hanya sekedar perintah puasa, tapi it's a pillar to build the society, the civilization. Kenapa? Karena dia ditaruh di surat yang bicara tentang pembentukan sivilisasi umat Islam ini. Itu kurang lebih ilustrasi atau refleksi ya atau insight yang bisa kita ambil. Nah, dari sisi kenapa dia ditaruh di Al-Baqarah, itu bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Nanti itu juga antara lain disampaikan oleh Ustadz Nokman, ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau komentar nggak? Sebelum saya lanjutkan. Karena saya ingin menelan ludah dulu nih. Oke. Main message of Baqarah dan perintah tentang fasting itu dari ceramah-ceramahnya Ustadz Nokman dikatakan bahwa di sini kelihatan sangat terlihat lagi message dari Al-Baqarah adalah bahwa Nabi Muhammad adalah legacy dan merupakan cerminan dari dikabulkannya doa Nabi Ibrahim di Al-Baqarah ayat 128. Nah, dan bahwa Ibrahim itu sebagai ayah dari seluruh agama samawi, Yahudi, Nasrani dan Islam, itu mempunyai peran besar di dalam semua rukun Islam yang kita kenal, fondasi dari Islam ini. Baik syahadat, sudah jelas la ilaha illallah adalah milad Ibrahim, juga salat itu kita selalu menyebutkan salawat kepada Nabi Ibrahim setelah salawat kepada Nabi Muhammad di At-Tahiyat. Zakat juga terkait dengan Ibrahim. Haji jelas karena manasikana wa rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antal. Dan juga puasa itu juga merupakan ada keterkaitannya dengan Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga menurut Uqman jelas sekali Ramadan ini adalah satu ciri yang membedakan umat Islam dari yang lain. Ya. Dia merupakan cerminan merupakan satu statement bahwa kami adalah identitas yang baru yang berbeda dengan kalian. Umat Islam adalah identitas new nation dengan new constitution. Ya. Nah, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, kita akan lihat. Dan ibadah puasa selama bulan Ramadan adalah konsekuensi atau merupakan perayaan dari diturunkannya Al-Quran di bulan yang mulia tersebut. Jadi Ramadan bukan bulan puasa. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan untuk merayakannya kita melakukan puasa 1 bulan penuh. Ya. Di 183 tentang puasa. Puasa merupakan salah satu kewajiban yang cukup aneh karena dipanggil atau diwajibkan menggunakan kata kutiba. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum.
dari berbagai syariat Islam hanya 4 yang menggunakan kata kutiba, exactly kata kutiba, yaitu kutiba alaikumus qisas, itu di 178. Lalu ya ayyuhalladzina di situ ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Jadi qisas dan siam itu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu di depannya. Yang wasiat dan qital di 216 itu tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi langsung kutiba alaikum. Kalau ketiba ahadukum hadara mauta itu di 180 itu tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Juga di 216 tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Yang menarik untuk yang puasa, hanya untuk yang siam menggunakannya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku sebagaimana telah ditetapkan, telah diwajibkan untuk umat-umat sebelum kamu. Yang lain kita wasiat dan dan kisos itu sebetulnya juga sudah tercantum di Taurat, tapi Allah tidak menekankan itu. Tidak menyebutkan kama kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, walaupun kenyataannya ada. Karena itu jadi pertanyaan, kenapa puasa memakai kata-kata kama bagaimana kutiba alal ladzina min qablikum. Salah satu insight atau salah satu analisis mengatakan bahwa karena yang diperangi oleh puasa itu adalah penyakit kronis yang ada di manusia, segala umat, segala zaman itu pasti ada penyakit itu. Makanya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, karena si umat sebelum kita itu pun sudah diwajibkan oleh puasa karena mereka punya penyakit yang sama dengan kita. Dan penyakit itu nggak sembuh-sembuh, sehingga kita dikasih lagi obatnya sama, yaitu puasalah kamu gitu. Karena untuk memerangi penyakit yang inheren di dalam diri manusia, dan itu hanya bisa disembuhkan oleh puasa. Nah, kira-kira penyakit apa itu yang diserang oleh atau yang ingin disembuhkan oleh puasa? Ada yang punya ide nggak? Nafsu, exactly, yang kita perangi dengan puasa adalah nafsu kita sendiri, ya. Jadi nah, yang menarik, Allah itu melihat yang sudah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya itu kan ayyam ma'dudat, ya, hanya beberapa hari yang ditentukan. Nah, menurut Ustadz itu ma'dudat itu artinya di bawah 10 tuh, sedikit. Dan mereka katanya ya greedy, exactly, greedy, serakahan, nafsu, itu adalah yang ingin kita perangi dengan puasa. Ya. Nah, dulu dosisnya untuk Bani Israel cuma 3 hari sebulan. Tambah 1 puasa Asyura memperingati Nabi Musa ketika membelah lautan selamat dari Fir'aun. Yang itu juga diikuti syariat tersebut oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah bilang, aku lebih berhak puasa ini daripada untuk mengenang jasa-jasa Nabi Musa, aku lebih berhak dari mereka. Ya, itu salah satu
salah satu clue, salah satu tanda bahwa Rasulullah mengatakan umat Islam ini lebih berhak untuk menjadi umat terbaik dan bukan umat Yahudi. Jadi tadinya dosisnya cuma 3 hari sebulan, ya, dan ternyata menurut Allah itu nggak akan cukup untuk mengikis rasa tamak, rasa dan kuatnya hawa nafsu manusia. Kamu harus punya 1 bulan dalam 1 tahun, which is bulan itu adalah bulan Ramadan. Nah, lucu, dosis ditambah sama Allah, ya. Tapi dosisnya ditambah, tapi Allah bilang di ayat 186, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tadinya 3 hari jadi 30 hari, tapi Allah bilang aku menginginkan kemudahan bagi kamu dan bukannya kesulitan. Jadi kalau dibilang Ramadan 1 bulan ini sulit, sebetulnya ini adalah sebuah kemudahan. Kok bisa tadinya 3 hari jadi 30 hari dibilang kemudahan? Any idea? Dosis ditambah kok dibilang kamu udah mau sembuh nih, saya tambah ya obatnya gitu. Tadinya 1 kali sehari jadi 3 kali sehari, tadinya 5 mg jadi 15 mg. Tapi kamu sebetulnya udah sembuh dan kondisi fisik kamu jauh lebih bagus dari sebelumnya gitu katanya. Tapi dosisnya ditambah. Oke. Jawabannya kenapa itu dibilang Allah menginginkan kemudahan? Karena dilihat di 11 bulan sisanya. Jadi 11 bulan sisanya ini di luar Ramadan, kita menjadi lebih mudah menghadapi nafsu dan ketamakan kita dan greedy kita. Karena kita udah punya bekal puasa 1 bulan. Allah menginginkan kemudahan itu di luar bulan puasa. Kalau kita cuma puasanya 3 hari 1 bulan, itu akan jauh lebih berat lagi nih perjuangan kita untuk melawan nafsu dan greedy kita nih. Nah, yang udah dikasih 1 bulan pun itu masih keteteran gitu ya, which is comes to the question whether we eat the medicine correctly gitu, sesuai dengan prescription cara dan anjuran cara minumnya, atau kita minum sembarangan, disuruh 3 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 1 kali, disuruh jangan diekspos ke matahari langsung di bawah harus disimpan di bawah suhu 25 derajat. Sehingga kalau orang farmasi bilang efikasi dari si obat itu berkurang ya, karena we don't care about the medicine itself. Dan jangan puasa kita juga kita nggak terlalu care, sehingga efikasinya jadi berkurang. Ya Mbak Siti bilang karena kalianlah Allah menghendaki kemudahan. Exactly. Karena umat Islam inilah maka Allah ciptakan kemudahan. Tapi kemudahan itu bukan kemudahan di bulan puasanya. Bulan puasanya udah jelas, di bulan Ramadannya udah jelas lebih berat. Tapi di 11 bulan sisanya itu lebih mudah. Ya. Jangan dicoba untuk tidak puasa di bulan Ramadan, kemudian coba secara statistik. We don't need to be empiric gitu ya on everything. Terlalu empirik juga itu nggak baik. Percaya aja deh gitu. Tapi jangan dicoba. Coba tahun ini gue nggak puasa deh 1 Ramadan. Kira-kira 11 bulannya lebih susah apa enggak gitu ya. Jangan terlalu empirik. Karena salah satu penyakit Bani Israel adalah terlalu empirik. Mereka bilang di ayat 40-an ya, awal-awal malah waqalu yang la nu'minu laka hatta lupakan.
Mereka bilang, aku tidak akan beriman kepadamu sampai kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat sendiri Allah secara langsung. Kurang ajar nggak sih? Itu saking empirisnya mereka. Ayat berapa? 38 apa ya? Ya, nanti coba dicari ya. Ya. Ya, itu salah satu penyakitnya Bani Israel. Oke. Nah, sekarang kalau 183 kita lihat ini belum sampai 188 ya. Jam berapa sekarang? I lost my time trace. Oke, setengah 7. Dikit lagi. Ya, dari 183 seperti ini tujuannya adalah supaya bertakwa. Oh ya, semua tadi fondasi-fondasi syariat, kisos, bukan warisan, wasiat, hital, dan puasa itu adalah ibadah-ibadah serius yang berat banget kita laksanakan. So, lain kali kita puasa, bayangkan bahwa bobotnya itu sama kayak kita diperintahkan berperang, sama atau kita sama seperti kita diperintahkan untuk kisos, al-huru bil huri, al-unsa bil unsa, hidung dengan hidung, wanita dengan wanita, orang budak dengan budak ya. Kalau terjadi pembunuhan, juga sama beratnya kalau kita disuruh menulis wasiat ketika ada tanda-tanda mau meninggal. That's the message kenapa 4 ibadah ini, 4 kewajiban ini menggunakan kata kutiba. Bobotnya tuh, beratnya tuh sama gitu. Dan kutiba itu artinya tertuliskan, dan udah tertulis, udah nemplek, udah nggak bisa di koreksi lagi ya. Seperti suratan takdir gitu, sudah tersurat gitu ya. Oke, ya. 185 tadi kita udah bahas bahwa intinya si puasa sendiri itu bisa menjadi pilar civilization, fondasi dari peradaban. Kenapa? Karena di dalam puasa itu dikaitkan dan satu paket dengan diturunkannya Al-Quran. Jadi hukum syariat itu harus satu paket dengan undang-undang dasarnya. Ya, undang-undang harus undang-undang dasarnya itulah Al-Quran. Ya, Al-Quran ini di dalam di dalam ayat 185 mengatakan bahwa dia syahrul Ramadan alladzi unzila ilaihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, 3 fungsi Al-Quran ini sebagai hudal linnas, bayyinat minal huda, dan sebagai Al-Furqan, inilah dasarnya combined with the fasting experience for the whole month, itu akan menciptakan satu kekuatan spiritual yang luar biasa bagi seluruh umat. Tadi saya bilang bahwa ini merupakan ibadah individual yang kolektif, yang rasa kolektifnya itu sangat besar. Nah, ini menjadi fondasi yang kuat kalau digabungkan. Tapi kalau puasa berdiri sendiri, tilawah berdiri sendiri, itu rasanya tidak mendapatkan campuran yang pamungkas gitu, yang cespleng. Nah, campurannya juga, dosisnya juga harus pas gitu ya, nggak boleh kebanyakan ya, untuk masing-masing orang harus ada pas, tapi harus ada kecocokan gitu
seimbang antara ibadah puasanya dengan ibadah Qur'annya. Apa namanya? Dan satu lagi yang paling penting bahwa Al-Quran ini adalah apa bedanya huda linas dengan bayinati minal huda. Nah, kembali lagi kalau kita bandingkan antara Musa dengan Muhammad secara gamblang misalnya, Nabi Musa itu dulu atau nabi-nabi sebelumnya mukjizat antara mukjizat dengan revelation itu terpisah. Jadi mukjizatnya itu untuk mata yang bisa dilihat oleh umatnya, laut terbelah baru mereka percaya gitu ya. Tapi revelation dan perintah itu sesuatu yang terpisah, sehingga walaupun mereka melihat dengan mata sendiri laut terbelah dan Fir'aun tenggelam, tapi ketika disuruh jangan menyembah anak sapi, mereka melihat itu sebagai dua hal yang berbeda. Mereka nggak mau ikuti hukum itu gitu ya, terpisah. Al-Quran beda. Al-Quran itu mukjizatnya dengan revelation-nya menjadi satu. Jadi nggak bisa dipisah. Dan mukjizatnya itu Al-Quran ini nggak bisa dilihat, tapi dia bisa didengar. Nggak ada mukjizat yang kita rasakan saat ini yang bisa kita lihat, tapi hanya bisa kita dengar, kita rasakan. Yaitu Al-Quran itu sendiri. So the mukjizat is in the revelation, which the revelation itself is the mukjizat. Jadi kalau kita punya Al-Quran, kita baca Al-Quran, tapi kita nggak percaya bahwa itu adalah mukjizat dari Allah, something wrong gitu kan. Sama seperti Bani Israel percaya melihat mukjizat, tapi nggak mau ngikutin perintahnya. Nah, apalagi kalau kita tidak mau mengikuti perintah di dalam revelation di dalam Al-Quran ini, kita pikir itu nggak relevan, nggak sesuai dengan zaman kita sekarang, which is nggak nggak sesuai dengan keinginan kita, karena nggak sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat saat ini, ya kita nggak percaya sama revelation, ya kita nggak akan pernah dapat mujizatnya, ya seperti itu. Nah, yang terakhir 188 ini karena 2 menit lagi, 5 menit lagi kali ya supaya bisa diskusi. Wala ta'kulu amalukum bainakum bil batil. Kenapa setelah puasa kok kamu dilarang untuk memakan harta dengan cara yang batil, bahkan dilarang untuk berkolusi dengan hakim. Ini ayatnya luar biasa dan shocking banget, artinya juga trending banget gitu, lagi kena banget sama yang kita baca di berita-berita saat ini ya. Kayaknya kalau dikasih sama wartawan waktu diwawancara gitu, kamu coba baca ayat ini gitu, kayaknya mereka bakal nangis darah gitu ya. 1, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Singkatnya, apa hubungannya sama puasa? Artinya kalau di bulan puasa sudah bisa sanggup menahan nafsu makan dan minum yang timbul dari hawa nafsu sendiri, harusnya kalian mampu menjaga, menghindar dari memakan harta orang lain. Sama-sama makan. Ya. Apalagi makan harta orang lain itu kemudian ditambah dengan berkolusi dengan hakim, mencoba untuk mendapatkan legitimasi berdasarkan baik bukti bukti ataupun si pemilik harta yang sah itu nggak punya kekuatan hukum atau nggak punya tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan kita perusahaan besar gitu kan, kita ambil aja, bikin sertifikat palsu atau segala macam, berkolusi dengan masyarakat. Jadi secara legal kita menang, kita betul sebetulnya, tetapi
message dari ayat ini adalah apa yang legal di mata hakim di dunia itu tetap tidak legal di mata Allah. Apa yang halal karena kamu melakukan manipulasi dan kolusi, bahkan si hakim itu pun ditipu, mungkin hakimnya jujur, cuman ditipu dengan bukti-bukti yang palsu gitu ya. Si hakimnya bilang, gue mana tahu, saya hanya memutuskan berdasarkan bukti yang diberikan. Jadi buat si hakim itu udah adil, dia nggak salah. Tapi di mata Allah tetap aja itu merupakan sesuatu yang haram. Nah, apakah hal ini merupakan output yang diharapkan dari ibadah puasa kita dan ibadah Ramadan kita dari uh, menginternalisasi Al-Quran sebagai hudalinas dan furqan itu. Nah, kalau kita sudah menginternalisasikan Al-Quran bahwa dalam Al-Quran sudah jelas mana yang baik, mana yang jelek, karena Al-Quran adalah furqan, maka pasti kita tidak akan melakukan yang ada di 185 ini. Jadi menurut saya it is impact yang diharapkan Allah dari puasa ini harus langsung berasa kepada the way you earn your wealth, your earnings gitu ya, your life. Karena itu kemudian akan mempengaruhi semua aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Apa yang kau makan itulah dirimu nantinya gitu. Sedangkan di bulan puasa kita berusaha untuk tidak makan, kita berhenti mengendalikan nafsu makan kita. Alangkah sayangnya ketika makan itu sudah dibuka di 11 bulan berikutnya, itu berasal dari harta yang tidak halal. Sayang banget gitu. Jadi makanya yang dimakan di 11 bulan berikutnya harus berasal dari harta yang halal. Makanya wala taqulu amalukum bainakum bil batil. Ya. Karena akan jadi cita-cita. Nah, kira-kira itu yang tantangan saya untuk direnungkan dan kira-kira perubahan apa gitu. Yang satu adalah yang bisa kita usulkan, karena salah satu aspek dari tadabbur adalah selain kita utak-utik kata, kita utik-utik correlation between ayat, kita baca tafsir untuk memberikan framework dari analisis insight kita juga harus dari tadabbur itu salah satu lensa yang ditawarkan oleh Ustadz dan Syekh Suhaib adalah what is the general conclusion atau insight atau semacam idea yang kita pikir Allah ingin kita lakukan. Artinya kita selain mengidentifikasi apa yang bisa kita lakukan yang Allah pengen, kita harus mencoba untuk membuat perencanaan how to contribute something into that goals gitu, dari tujuan itu gitu. Nah, kalau tadi kita udah melihat bahwa atau kita sudah percaya bahwa puasa dan ibadah Ramadan ini adalah pilar penting dalam pembentukan peradaban, kira-kira ada baiknya kita mencoba memformulasikan what can be done dengan memanfaatkan institusi puasa dan Ramadan yang sangat luar biasa ini, yang tadi kita gambarkan efek individual dan efek komunal sangat masif. Pada saat ini jutaan umat muslim berpuasa sama-sama, sedangkan kalau haji kan paling 2 juta. Kalau sholat jarang bareng, tapi kalau puasa itu benar-benar bareng dan 1 bulan penuh, it must be a very strong social and force gitu ya, kalau kita bisa merancang sesuatu yang bisa membuat peradaban ini menjadi lebih baik. Kayaknya itu sih perubahan yang bisa saya coba lemparkan untuk didiskusikan. Dan bayangkan, tadi kita di depan bilang bahwa rasanya puasa saat ini usia saya di 50-an itu enggak seintens 30 tahun yang lalu. Nah, coba tolong bayangkan 30 tahun yang ke depan. Bulan puasa seperti apa yang Anda inginkan? Bayangkan dulu kalau misalnya saat ini seperti ini dan kita tidak melakukan apa-apa, saya takutnya 5-10 tahun yang ke depan itu bulan puasa makin sepi.
orang makin sibuk dengan gadget masing-masing. Kalau kita ketemu mungkin online begini apa segala macam, masjid makin sepi. We need to do something to prevent that, tapi dengan memanfaatkan juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa depan. Kita antisipasi, tapi kita harus buat itu menjadi sesuatu yang kondusif buat institusi kelembagaan ibadah puasa dan ibadah Ramadan ini. Justru kalau kita nggak mikir dari sekarang, jangan kaget kalau 5-10 tahun yang akan datang masjid makin sepi, jangan-jangan tarawih online juga, pakai AI, pakai metaverse. Saya nggak tahu, wallahu alam. Tapi kurang lebih seperti itu, Mbak Siti. Mohon maaf, udah jam berapa nih? Jam 6.41. Saya kembalikan kepada moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu detail pembahasan Pak B ya. Oke, kita perkaya diskusi kita pagi ini. Silakan rekan-rekan untuk memberikan pemikirannya ataupun refleksinya. Mbak Siti, itu sudah saya tulis di Zoom. Mohon tolong ada pencerahannya dari Bapak. Terima kasih. Oh iya, baik. Oke. Mbak Saleh, dari Mbak Saleha, Mas B. Sabta, ada penjelasan ilmiahnya dikaitkan dengan hadis perihal kenapa puasa 1 bulan. Tadi tausiah Ustadz Doni Sagaf, izin saya share WAG ya. Terus, Afwan Pak B, ayat 55, kami tidak beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Kemudian Mbak Sena, Pak Sabta, saat ini kebanyakan orang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Banyak dari kita yang lalai dalam menjalankan ibadah yang lain. Apa yang harus kita lakukan agar bisa fokus dan menambah ibadah utamanya di bulan penuh berkah ini? Trims Pak Sabta. Silakan Pak B, ada 3. Oh, yang di atas saya terlewat ya. Oke. Kira-kira itu Pak, 3 komentar yang terakhir. Silakan ditanggapi Pak B. Oke, bismillah. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya bukan pertanyaan Mbak Saleha, terima kasih banget ada penjelasan ilmiahnya. Ditunggu di WAG tausiahnya. Alhamdulillah, dari ini kita saling menambah ilmu ya, berbagi resources. Di atas ada juga nih yang Tintin, berarti benar bacanya Tang-Tang. Oke, thank you Senan Saria. Tang-Tang. Nah, kalau Farang betul ya, Raymond Farang ya. Lalu Ya, yang kedua, Bunda Tara ya, ayat 55 ya, yang tadi ya saya coba cari-cari nggak ketemu. Biasa kalau udah tua. Cuman itu walaupun lupa, kemarin tadabur kita ya hari Ahad, ternyata berusaha untuk menghafal itu. Tadinya kan kita walaupun lupa lagi, coba aja terus menghafal gitu. Karena akan mendatangkan manfaatnya, ternyata walaupun kita nggak ingat, tetapi manfaatnya ada. Itu dari Mbak Riana Ambarsari ya. Jadi itu memberi semangat saya untuk menghafal lagi, walaupun lupa lagi, nggak apa-apa, pahalanya tambah banyak. Jadi ayat 55 tadi yang mengatakan, saya bacain ya supaya teman-teman juga nanti tergerak untuk membuka sendiri, karena pada intinya kalau tadabbur ya harusnya masing-masing buka dan saling. Wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Jadi mereka berkata kepada Musa, aku nggak akan beriman kepada kamu kecuali kamu kasih lihat Allah itu seperti apa. Kami melihat langsung Allah. Pengajar betul, tapi itulah paham empirisme yang menguasai dunia saat ini. Ya. Nah, itu yang barangkali bisa kita lawan dengan ibadah puasa yang
satu paket dengan Al-Quran. Mbak Senansari, saat ini kebanyakan orang berpuasa menahan lapar dan haus. Iya, at least mereka bisa menahan lapar dan haus. Apa yang harus kita lakukan agar bisa fokus dan menambah ibadah, utamanya di bulan penuh berkah ini? Iya, karena sudah menyadari bahwa bulan ini penuh berkah, ya tinggal dioptimalkan. Nah, ada teman yang mengoptimalkan dengan tidur, karena katanya tidurnya orang puasa itu beribadah. Wah, it's very smart answer, very strong argument gitu kan, ya kan? Tidurnya orang puasa ibadah. Ya, saya bilang tidurnya aja ibadah, apalagi kalau nggak tidur, ya kan? Kalau nggak tidur diisi dengan hal-hal yang lebih baik, seperti yaitu mengkaji ilmu, menambah hafalan, walaupun lupa lagi, nggak apa-apa, hafalin lagi, lupa lagi, bagus. Justru itu merupakan cerminan dari kehidupan kita. Yang salah lagi tobat, salah lagi tobat, salah lagi tobat, gitu kan. Sama juga, ayat juga, hafalin, lupa, hafalin, lupa, hafalin, lupa. Biar Allah yang menilai usaha kita, jangan lihat hasilnya. Nah, orang yang memanfaatkan puasa dengan tidur dengan argumentasi bahwa tidur itu berpahala, itu sangat valid dan sangat baik apabila bangunnya dia justru malah menambah dosa, baik buat dirinya atau kepada orang lain. Jadi daripada dia nambah dosa sendiri dan dosa orang lain, lebih baik dia tidur. Nah, itu jadi pahala. Tapi itu persepsi saya. Baik, yang lain barangkali, Bunda, Mbak Siti, silakan. Oke, baik. Saya persilahkan Mas Ambia ataupun Bang Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ambia ya? Apa nih? Ya, Ya, Pak salam B, kenal ketemu Mas. lagi kita. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah Jason. saya baru ingat waktu Quran Week di Al-Azhar itu ternyata saya foto sebelahan sama Pak B itu pas terakhir kita foto ya. Wah, di-share dong boleh? Saya share ulang ya. Jazakallah, terima kasih. Masya Allah. Izin off cam Alhamdulillah. ini karena masih dalam perjalanan, takutnya background-nya nggak ini. Siap. Pertama-tama terima kasih Pak B, jazakallah khairan kasiran. Memang sangat itu sekali ya, detail, dan saya terus terang kalau menyimak dari awal tadi, terus terang memang tanda kutip gitu ya. Bayangkan sebagai seorang staf yang diberikan tugas oleh pimpinannya membaca Al-Baqarah, itu tugas kamu A, B, C, itu berat gitu ya. Apalagi konteks kita adalah merubah peradaban gitu. Saya sedikit mau beri refleksi aja Pak B, bahwa memang betul saya punya putra dua, usia 12 tahun dan 10 tahun. Dan cara saya mendidik mereka sekarang berbeda dengan cara orang tua saya mendidik saya dulu gitu. Dan saya melihat contoh kecil ya. Saya kemarin mengajak anak-anak saya salat tarawih bersama. Teman-temannya mereka bagusnya mereka masih kompak rame-rame salat tarawih, teman, cuma di saf paling belakang mereka ngobrol. Pada saat kita salat tarawih, belakang mereka ngobrol. Nah, saya coba selembut mungkin menegur mereka gitu ya, untuk teman-teman, nanti di rakaat berikutnya kita sambil diem aja ya gitu. Harapan saya kan mereka, baik Om, makasih Om, oke Pak, gitu kan. Lalu mereka sholat gitu ya. Ternyata yang ada begitu rakaat berikutnya mereka bubar, mereka main di luar. Ya, jadi maksud saya, waduh, saya salah cara menegur gitu. Dan kalau relate ke tadi yang disampaikan Pak B, memang betul in konteks mungkin di lingkup kecil ya, kita membuat peradaban itu seperti apa dan perubahan seperti apa. Cuman memang ya ini mungkin kembali ke pertanyaan juga gitu kan. How can we manage lingkup terkecil kita kan keluarga gitu ya. Dan saya sangat terkesan dengan bagaimana Pak B waktu dulu liburan ke Nusa Penida dengan anak, malah itu menjadi hadiah visualisasi kepada kami semua jamaah Ustadz Muhammad Indonesia di sini untuk tadabbur seperti itu. Nah, ini ada tips-tips nggak Pak B, bagaimana nih kami lah ya, orang tua atau teman-teman di sini yang berencana untuk menikah, tips apa nih di era
kira apa yang kita sebut sekarang akhir zaman milenial, ya mungkin Pak B juga sudah berinteraksi dengan teman-teman lintas generasi ya di forum di setiap Ahad kalau nggak salah ya Pak B ya. Iya, Mungkin ada insya tips Allah. nih. Kalau saya terus terang caranya masih konservatif gitu, cara menegur dan gitu. Mungkin barangkali ada teman-teman sini juga bisa saling sharing bagaimana sih kita, menurut saya perubahan kan pasti dimulai dari lingkup terkecil sendiri, yaitu keluarga gitu ya, dari RT, Ya, rumah tangga, lalu tetangga kiri kanan, RW dan ke atasnya. Nah, ini menurut saya ketika lingkungan keluarga sendiri bisa dan itu berimpact ke kiri kanan depan belakang, bukan tidak mungkin gitu perubahan itu karena itu betul-betul konkret nyata akan terjadi. Demikian Pak B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Ambia. Waduh, ditanya tips sebagai orang tua. Mungkin bukan tips ya, barangkali sharing aja gitu ya. Pertama setuju banget, perubahan peradaban harus mulai dari rumah. Dari rumah itu berarti satu, ya kepala keluarga kita. So, tips pertama, make sure that you are as strong as Nabi Muhammad ketika dia pertama mendapatkan ayat Iqra, lalu Al-Muzammil, Al-Mudathir, untuk menyampaikan qaulan sakila. Qaulan sakila kita sebagai ayah adalah bagaimana menasihati istri dan anak-anak. Bekalnya apa? Bekalnya untuk Rasulullah adalah spiritual strength dari sholat malam yang di dalamnya kita baca Al-Quran secara dengan warattilil Qur'anan tartila. Nah, kita sholat malam, kita baca surat kalau dengan tartil, diulang-ulang, walaupun cuma sedikit tapi kita ulang-ulang, tapi betul-betul kita paham dan kita implementasikan. Itu jadi waktu Al-Muzammil turun perintah warattilil Qur'anan tartila, pada saat itu surat yang turun paling baru 5 atau 6, baru Al-Alaq, mungkin Al-Fatihah, ada Al-Mudathir sedikit bagian depannya, mungkin Ad-Duha sudah turun, Al-Muzammil juga baru bagian depannya. Nah, 4 surat itu aja yang diulang-ulang oleh Rasulullah selama masa 2 tahun kan nggak turun-turun tuh suratnya, Revelation. Jadi yang menjadi bekal oleh Rasulullah ya hanya segitu, karena yang turun baru segitu. Diulang-ulang, justru nggak boleh cepet-cepet. Nah, itu diinternalisasi, itu memberikan satu kekuatan spiritual buat Rasulullah untuk menghadapi kecaman dan bully ya dari kaum Quraisy ketika dia menyatakan ana Rasulullah dan sembahlah Allah yang satu gitu kan, Tuhan yang satu. Nah, ketika Rasulullah itu menyampaikan Al-Quran kepada kaum Quraisy, struktur kata-kata yang beliau sampaikan sangat jauh berbeda dengan struktur kata-kata yang biasa dia ucapkan di lingkungan di lingkungan saat itu gitu ya. Makanya mereka sebetulnya sadar ini bukan perkataan orang biasa ini, karena nggak biasanya dia ngomong dengan cara begitu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau apa seperti itu ya, ayyuhal muzammil, sampaikan. Itu nggak pernah dalam kata-kata sebenarnya. Dalam arti apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu pesan yang penting dan berat dan ingin berkesan di hatinya anak-anak, betul-betul kita tuh harus menyusun kata-kata yang sangat teliti, efektif gitu, Mas. Jadi seringkali kesalahan kita sebagai orang tua itu spontan gitu. Ketika marah langsung marah, ketika negur langsung negur, tanpa kita mempertimbangkan efeknya. Nah, waktu kita ingin menyampaikan satu pesan, ada baiknya ditunda dulu atau diendapkan dulu, lihat situasi, kondisi, susun kata-katanya dengan baik, pikirkan kira-kira efeknya seperti apa. Nah, itu juga merupakan satu strategi. Nah,
Terus yang kedua, kalau pengalaman saya biasanya suka kombinasi antara bapak dengan ibu. Kalau sama anak itu message-nya sama, cuman caranya atau metode menyampaikannya bervariasi nih. Ayahnya yang keras, ibunya yang lembut gitu ya. Nah, strategi itu sih biasanya yang suka disarankan oleh istri saya. Sampai kami punya 3 anak laki-laki semua, Mas. Jadi it's a daily challenge sebetulnya seperti yang kami rasakan. Nah, yang kemudian terfikir dari pertanyaannya Mas Ambia Kamil adalah kelihatannya yang perlu dididik bukan cuma anak-anak, tapi kelihatannya kita perlu juga memikirkan bagaimana mendidik orang tua supaya mereka bisa merubah peradaban ini kepada anak-anaknya gitu. Jadi sekolah keluarga gitu. Jadi iya kayaknya kalau kita yang di kota misalnya berpendidikan apa segala macam mungkin bisa mengambil resources how to effectively talk to your children. Tapi bayangkan orang tua yang jutaan jauh lebih banyak yang ada di perkampungan misalnya, bagaimana mendidik mereka supaya bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Itu jadi kepikir gitu dari pertanyaannya Mas Ambia. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya sih mungkin nggak ada tip-tip yang lebih spesifik ya, karena saya juga masih belajar sebagai orang tua. Tapi yang pasti adalah komunikasi dengan anak dan istri ya, karena ini tarik ulur itu seru gitu dan penting buat anak supaya mereka bisa seimbang. Itu sih Mas yang bisa saya contribute dari pertanyaannya. Baik Pak B, ini ada komentar juga dari Mbak Alin. Afwan Pak B, kalau melihat di sekitar kita, kota besar Jakarta dan Bandung, mungkin pesimis. Suasana puasa dari Pak B tadi bisa saya rasakan juga. Tapi Masya Allah, saya beberapa hari ini lihat suasana buka puasa dan tarawih di kota besar New York, di tengah-tengah pusat perbelanjaan, bagaimana mereka optimis sekali, berani menunjukkan kepada dunia bahwa mereka Islam dan sedang menjalankan ibadah puasa. Itu sungguh terharu, Pak. Jadi insya Allah kita tetap optimis ke depannya dengan perubahannya. Boleh ditanggapi Pak, syukron. Dan juga ada setelah ini Bu Hafni dan mungkin Bang Hanif ya. Setelah itu nanti kita tutup. Iya, saya setuju. Alhamdulillah Mbak siapa yang di New York? Mbak Alin ya, Mbak Alin, Masya Allah. Iya, kelihatannya matahari mungkin bersinar dari sana. Kita yang 85% Muslim di sini, jumlahnya 200 juta lebih, nggak boleh takabur bahwa we are the biggest Muslim society in the world. Tapi belum tentu, karena Bani Israel aja bisa dicabut statusnya sebagai khairul ummah gitu ya, karena tidak mempercayai Al-Quran dan Rasulullah. Kalau kita umat muslim terbesar di dunia ini juga berantem melulu dan tidak yakin kepada Al-Quran, sedangkan sunnah dari Rasul itu kita instead of kita jalankan tapi malah kita perdebatkan, ya tidak heran kalau status kita sebagai umat muslim terbesar di dunia itu nggak berpengaruh apa-apa gitu malah. Kemudian umatan wasatonnya itu muncul di komunitas muslim yang mungkin kecil tapi istiqomah dan tidak berpecah belah gitu ya. Jadi sangat mungkin sekali seperti itu, tapi itu juga warning buat kita di sini ya. Barangkali ada yang salah kalau di sini makin lama makin redup. Makanya tadi poin saya terakhir, antisipasi 5-10 tahun yang akan datang seperti apa, dan
kita identify apa yang bisa kita lakukan besok. Besok betul. Jangan besok deh, nanti. Begitu ini ditutup online-nya, kita mulai mikir kita harus ngapain. Karena udah pasti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, if we do nothing, bakal lebih muram lagi suasana Ramadan kita. Baik. Begitu Mbak Siti. Makasih Mbak. Ya, baik. Bang Hanif dulu ya, Bu Hafni. Silakan Bang Hanif. Bang Hanif, jika ada yang ingin disampaikan. Oke, Bu Hafni. Mangga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti, Pak B. Waalaikumsalam Bu Hafni, bundaku yang tercinta. Amin. Alhamdulillah ini bisa full dari awal nyimak, terus luar biasa. Yang paling luar biasanya adalah bahwa ini kok nyambung sama balance nation gitu, umatan wasatan gitu. Karena Pak B dari tadi bicara masalah seimbang, bahkan terakhir kata-kata yang dalam menjawab Mas Ambia tadi itu bagaimana parents bisa mendidik anak-anak supaya menjadi seimbang gitu ya kan. Jadi memang mungkin itu next project kita itu how to make seimbang. Sebetulnya kita waktu membahas Al-Insan yang terbayang oleh saya itu juga bagaimana seimbang. Itu kan di ayat 78 surat Al-Insan itu kan disuruh umat Islam disuruh memberi makan orang miskin kan, dan tidak disuruh menjadi miskin terus minta dari apa orang kaya atau menunggu orang kaya berbaik hati. Enggak kan? Memberi makan. So how to teach a man to fish sebenarnya gitu. Mungkin itu next project-nya saya kira yang real project-nya untuk perubahan supaya enggak banyak yang miskin karena memang sekarang banyak miskin. Jadi supaya seimbang, balance gitu. Dan saya sangat-sangat tadi masuk gitu ya, ngefeel kalau istilahnya Mbak Siti itu apa? Ibarat dosis gitu. Jadi ada kan orang sekarang ini nguber supaya khatam 5 kali, 6 kali gitu. Ya that's good, kalau bisa memang ya luar biasa gitu ya kan, bahkan ada yang 10 kali gitu ya kan sebulan Ramadan ini. Pertanyaannya adalah apakah itu akan membuat sebalance personality selama Ramadan dan akan ada perubahan setelahnya atau enggak gitu. Ada orang yang sibuk urusan lain misalnya selama Ramadan ini. Jadi balance-nya luar biasa tadi disamakan itu keseimbangan dalam kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan ini seperti dosis obat. Jadi jangan yang harusnya 3 kali, yang enggak lah yang ini 3 kali sehari kata Pak Dokter Andi misalnya kita makannya sekali aja. Yang kita sukanya obat yang ini makannya disuruh 3 kali, makannya 5 kali. Yang satu karena kita nggak suka disuruh 3 kali, makannya sekali aja. Masya Allah, that's really inspiring terms gitu loh. Ibarat dosis obat. Yes, balance is following the dosis as Allah says in the Quran. Masya Allah. Terus yang kedua karena ada terkait dengan hukum juga. Memang dalam rebutan harta itu kan hukum perdata ya. Kalau hukum perdata itu hakim hanya memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada gitu. Itu bukti yang bisa dibuktikan secara hukum gitu. Itu bedanya Indonesia ini ya dan negara-negara Belanda dan semuanya itu hukum kontinental. Jadi memang berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ini sebenarnya Rasulullah. Jadi tapi kalau hukum pidana public laws itu hakim harus mencari kebenaran sejatinya ya begitu ya kan. Tapi kalau hukum perdata antara manusia dengan manusia, perusahaan dengan perusahaan, pribadi dengan pribadi, perusahaan dengan perusahaan, pribadi dengan perusahaan, perdata ngurus 3 itu saja ya. Nah itu itu memang hakim memutuskan berdasarkan bukti. Nah untuk ini Rasulullah sudah memagari kita itu dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu atau anha ini ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya ini Rasulullah SAW, sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa.
maka boleh jadi sebagian kamu lebih pandai mengemukakan argumentasinya daripada sebagian yang lain. Sehingga aku memenangkannya. Ini Rasulullah bicara begitu. Saya tadi Pak Ben jelasin itu kok, ya ampun, Rasulullah ada bersama kita dalam hadis ini ya, dan juga di pagi ini insya Allah gitu, amin ya rabbal alamin. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya untuk mendapatkan hak orang muslim lainnya sesuai argumentasi yang dikemukakannya, itu adalah sepotong api neraka, maka biarlah ia membawanya atau meninggalkannya. Nah, jadi dibalikkan ini Rasulullah SAW sudah memagari kita 14 abad yang lalu agar kita sebagai lawyer, sebagai hakim, sebagai apa namanya tuh yang mempertahankan hak, penggugat, tergugat, ada pagarnya. Ya, jadi keluar air mata mendengarnya. Apa? Luar biasa. Nah, terus jadi ingat juga sirah gitu ya kan. Takutnya kalau nggak disampaikan cepat-cepat waktunya udah ini. Ingat sirah yang waktu ada perang apa itu saya lupa, itu kan ada apa seorang pejuang muslim yang ingin sekali membunuh seseorang yang selalu menghina Rasulullah itu, Ali bin Abi Thalib, siapa yang ingin sekali membunuh orang itu karena kerja orang itu musuh Islam selalu menjelekkan Nabi, menghina Nabi, menghalang-halangi orang muslim, pokoknya yang inilah gitu ya kan. Nah, yang selalu menghalang-halangi Rasulullah SAW gitu, dia sangat benci Rasulullah. Sekarang pedang pejuang Islam yang apa, yang ingin membunuh sekali orang itu sudah di leher orang itu, atau sudah dapatlah sama dia ya. Lalu dia bilang bersyahadat, oh asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, mungkin seperti itu dia bersyahadatnya. Lalu waktu dibawa kasusnya kepada Rasulullah, orang yang itu tidak percaya kalau itu benaran. Ah, ini karena kamu lagi ini aja, dalam hatinya mungkin ya, nggak tahu, nggak diucapkan, saya juga belum terlalu dalam membaca sirahnya. Itu kamu kan pura-pura aja karena udah sedapat, udah di tangan saya, udah mau saya bunuh, udah mau saya ini, kamu syahadat gitu ya. Tapi Rasulullah bagaimana jawabnya? Apa yang ada di dalam hati orang bukan urusanmu. Kalau orang udah bersyahadat ya udah gitu. Artinya luar biasa gitu. Jadi keseimbangan memahami kondisi pada waktu kita menghadapi suatu persoalan yang sangat berat itu ya. Selama ini ingin dibunuh, dicari-cari udah dapat, dia bersyahadat gitu. Itu memang enggak gampang gitu. It's not an easy decision gitu ya, karena kita sebagai setiap orang, everyone of you is a leader gitu ya kan, kulukum ra'in. Enggak, kita pribadi enggak gampang mengambil keputusan pada saat yang super berat seperti itu. Tapi Rasulullah jawabnya apa? Sama juga jawaban Allah SWT dalam Al-Baqarah 177 ayat Al-Bir itu. Keimanan orang itu adalah hati, sesuatu yang tidak terlihat. Ya, ini berat buat kita. Mungkin apa nampak dalam harusnya apa? Boleh next project-nya yaitu ya Pak ya, bagaimana tidak banyak lagi orang yang miskin misal gitu ya. Jadi how to teach a man to fish gitu, mungkin kayak gitu ya. Nah, dan kemudian apa namanya, how to be a balanced personality as a parent, as a children, as a teacher, as a apa namanya tuh ya personal gitu, yang personal aja kita, karena Allah, amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bunda Hafni. Saya sangat bersyukur apa namanya punya mentor tadabur seperti Bunda Hafni. Jadi alhamdulillah sekali insight-insightnya selalu menjadi pencerahan ya. Jadi kami memang bertadabur berjamaah dengan Bunda Hafni dan teman-teman lain di Bunda Tara gitu ya. Dan inilah salah satu manfaat dari tadabur berjamaah, kita saling sharing dengan kepekaan masing-masing. Apa yang tadi saya nggak peka, Bunda Hafni peka, lalu sampaikan, saya jadi
tersentuh juga gitu. Masya Allah, mindfulness kita meningkat karena we are sharing, ada apa namanya, the sensitivity yang beda-beda gitu. Kalau baca sendiri, tadabbur sendiri, sensitifnya 1 gitu ya. Tapi kalau kita bertadabbur berjamaah, 1 tambah 1 tambah 1 itu 70 dengan 700. Masya Allah, luar biasa. Singkat aja mengenai keseimbangan tadi, Bunda. Keseimbangan setiap individu beda-beda. Kan dosis obat untuk masing-masing individu juga beda-beda gitu ya. Jadi ada yang keseimbangannya adalah banyak tilawah, banyak menghafal, ada yang keseimbangannya banyak bekerja, tapi yang paling penting adalah both the component between the physical and spiritual itu seimbang gitu. Tapi setiap orang berada dalam keseimbangan masing-masing yang dosisnya beda-beda. Seperti ketika kita membahas al-alaq mengenai akrom, ikram bismi rabbikal akram, di mana akram itu manusia juga nantinya akan menjadi manusia yang sempurna, tetapi manusia yang sempurna itu adalah sempurna pada dosisnya masing-masing, pada perannya masing-masing. Nggak mungkin ada yang sempurna sesempurna-sempurnanya gitu. Ketika kita bicara apa namanya, bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuknya yang paling sempurna adalah sempurna sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Nah, disitulah keseimbangan itu juga sesuai dengan perannya masing-masing, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau Bunda, tambahannya luar biasa sekali. Pasti sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tafadhol Mbak Siti. Iya. Izin Pak B, karena saya juga harus siap-siap. Mohon maaf rekan-rekan jika masih ada komentar ataupun juga pendapat, kita bisa lanjut lagi insya Allah besok diskusi dan belajar bersama. Pak B, silakan untuk ditutup dengan poin utama hari ini. Silakan yang ingin Pak B tekankan 2 atau 3 poin utama dari ayat yang Bapak sharing di pagi ini, silakan. Baik, jazakallah Mbak Siti. Alhamdulillah, sebelum kita tutup, mungkin poin utama yang ingin saya sampaikan nomor 1 adalah bahwa tolong disampaikan kepada keluarga terdekat bahwa bulan puasa itu adalah sebetulnya bulan Al-Quran, dan puasa adalah perayaan terhadap turunnya Al-Quran ini. Karena Al-Quran sebagai konstitusi, sedangkan puasa itu adalah sebagai undang-undang turunannya sebetulnya. Terus yang kedua, bahwa institusi puasa ini, institusi Ramadan ini beserta semua kegiatannya adalah satu institusi yang sangat besar peranannya bagi individu dan bagi masyarakat. Maka jangan biarkan kemajuan teknologi dan peradaban yang tidak sesuai dengan Islam kemudian membuat kelembagaan ibadah Ramadan ini menjadi makin meredup dan meredup seperti yang kita rasakan di 30-40 tahun belakang. Tolong diantisipasi 5-10 tahun yang akan datang dengan serangan teknologi informasi dan komunikasi. Jika kita tidak melakukan sesuatu pun dan business as usual as it is today, saya khawatir 5-10 tahun yang akan datang kemeriahan Ramadan kita makin meredup, dan kalaupun meriahnya lebih kepada hal-hal yang fokusnya itu bukan yang esensial. Nah, itu mohon segera diidentifikasi dan dicari langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang terakhir, saya sangat bersyukur mendapatkan banyak masukan dari rekan-rekan sekalian. Atas semua masukan, saya mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira. Atas segala kesalahan ucap dan ketidaksempurnaan saya mohon maaf. Dan untuk menutup, marilah kita
membaca astagfirullah, istighfar 3 kali, kemudian kita membaca surat wal asri karena di dalam satu ceramah Ustadz pernah mengatakan bahwa para sahabat tidak berpisah sebelum mereka saling membacakan surat wal asri, karena wal asri adalah mengingatkan kita tentang waktu asar di mana maghrib sebentar lagi datang. Bukan maghrib untuk berbuka, tetapi maghrib di mana kita tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih Selamat semua. beraktivitas. Ya, insya Allah ketemu lagi besok. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.